Hai semua, gue Wasa. Oke, di video kali ini sebenarnya gue mau ngebahas Smart TV terbaru dari TCL yang baru aja kemarin gue beli. Tipenya itu adalah C845. Cuma kalau langsung bahas ke TV-nya, kenanya kurang seru. Soalnya pas gue beli ini TV, ada beberapa reason tersendiri. Gue cerita dulu ya. Jadi pada saat gue mau beli TV-nya, sebelumnya tuh gue pernah ke Mall Central Park, ke pamerannya di situ ada TV TCL ini. Kalau teman-teman ngikutin Instagram gue pasti tahu deh, ada foto-fotonya juga. Bahkan pas gue mampir ke sana, gue tuh emang tertarik sama tipenya ini ya, C845, karena teknologi mini LED gue sendiri belum pernah pakai di rumah. Kedua, ini soal TV gue yang 75 inch di rumah. Kemarin itu kan ya sempat viral karena dilempar sama anak gue ya, rame banget di Instagram ataupun di TikTok gue juga. Ya biaya ngebenerinnya itu nggak murah sih, sampai 6 jutaan. Terus ya mikirnya simpel gue saat itu, ya biasanya kalau TV-TV ataupun gadget lain kenanya kalau dibenerin itu kan suka muncul rasa ragu gitu ya, kalau panelnya atau spare partnya pokoknya yang diganti itu nggak seawet kalau bukan bawaan dari pabriknya itu sendiri, satu kesatuan itu udah nggak awet. Menurut gua kayak gitu, ngerti kan ya maksudnya ya, walau sama-sama aja nih partnya atau panelnya itu dari pabrikan tersebut. Nah, berawal dari pemikiran yang kayak gitu, akhirnya ya gue cuma ngobrol sama istri gue, kenapa nggak kita ngambil TV yang gede satu lagi, tapi kenanya itu buat TV cadangan. Habis itu gue ada sekalian jalan ke mall sama bini gue dan gue ngeliat di store-nya itu ada TV TCL C845 ini, dan harganya juga kebetulan menurut gue itu bagus karena lagi diskon. BTW C845 ini itu ukurannya kalau nggak salah ada dari ukuran 55 inch sampai 85 inch. Nah, karena gue agak-agak kapok nih ngambil yang ukuran 75 inch, kepikiran harga spare partnya. Alhasil gue ngambil yang turun 10 inci, yang 65 inchnya. Jadi yang tengah-tengah di antara spare 55 sampai 85 itu ya. Toh juga menurut gue 65 inch masih lumayan gede buat di rumah gue. Nah, buat range harganya sendiri itu mulai dari 16 sampai 20 jutaan. Dan ini walaupun terdengarnya emang mahal ya, cuma kalau kita ngomongin teknologi mini LED, ini tuh kenanya lebih murah. Bahkan lebih murah daripada TV 75 inch yang ada di rumah gue. Itu harganya dulu pas beli 27 juta. Jauh banget bedanya. Terus juga teknologinya juga beda. Kalau yang 75 itu masih panel LED 4K biasa. Tapi kan yang balik lagi, yang TCL ini itu pakainya mini LED. Kenanya tuh ya lebih terang, lebih rapet lah pixelnya gitu ya. Terus juga kalau warna hitam pastinya tuh lebih gelap. Nanti pokoknya gue tunjukin habis ini. Udah dong, gue beli dan akhirnya barangnya nyampe ke rumah. Langsung lah gue unboxing, pengen gue coba-cobain TV-nya. Malah retak dong panelnya. Gue kayak apes banget ya soal panel TV gitu ya. Nih teman-teman bisa lihat sendiri tuh, panjang banget retaknya. Padahal semua plastik-plastikannya itu masih nempel semua TV-nya. Gue juga ngelepasin semuanya. Terus gue juga ambil kelengkapannya satu-satu, terus semuanya tuh ada gitu ya. Masih kayak baru intinya. Feeling gue ini tuh bisa kejadian karena pengiriman dari pusat ke gudangnya kayaknya. Soalnya pas ngirim ke rumah, deliver TV-nya itu tuh ya menurut gue masih bener gitu loh. TV-nya tuh ngadep ke atas, dikirimnya juga pakai mobil, jadi bukan ditidurin ditumpuk kayak gitu, bukan ya. Habis itu ya udah gue telepon CS-nya si TCL ini, dan sekitar 2-3 hari kemudian gitu, gue lupa ya, akhirnya langsung datang tuh unit penggantinya diantar dan unit lamanya juga sekalian dibawa. Sesingkat itu, dan ya gue happy aja kenanya, soalnya prosesnya juga tidak menjelimet dan tetap diganti baru satu kesatuan ya, bukan panelnya diganti tapi satu TV itu diganti. Dan ya udah, setelah gue cobain TV-nya dan gue pelajarin dan gue bandingin juga sama TV lama gue yang 75 inch, bener sih guys, asli kelihatan banget bedanya mini LED sama LED biasa. Kelihatan kalau disandingkan bareng-bareng. Dan ya udah, gimana kalau abis ini kita langsung aja ke bawah buat langsung ngeliat TV-nya tuh kayak gimana. Oke, jadi ini dia ya guys, TV-nya TCL C845. Ya tentu aja yang paling kelihatan jelas adalah bezelnya. Cuma ya biasalah TV-TV TCL emang bezelnya tipis ini kan. Tapi ada satu hal yang paling gue suka dari TV-nya TCL, yakni adalah nih, bagian pinggir-pinggirnya, pinggir frame paling ujungnya itu materialnya besi. Jadi nggak usah takut kalau misalkan kejedot-jedot gitu TV-nya kalau misalkan lagi dipindahin gitu ya. Nah terus juga ini tuh nggak kayak TV TCL LED lainnya yang udah pernah gue bahas sebelumnya ya.
Soalnya nih tipe yang ini C845 asli berat banget guys. Jadi teman-teman baiknya kalau ini mau dikeluarin dari dus ataupun mau dipindah-pindahin minimal 2 orang dah. Terus yang kelihatan bedanya ini di bagian kakinya ya. Biasanya kan kita tuh dikasihnya yang modelannya 2 kanan kiri gitu. Kalau yang ini dia ada di tengah-tengah dan ini materialnya besi. Terus juga jadinya karena dia besi terus di tengah-tengah, kalau digoyang-goyang kayak gini dia jauh lebih kokoh. Kayak dorongnya tuh jadi kayak harus lebih kuat aja. Dia juga baru goyang. Tapi kalau dicolek-colek biasa, kayak nih, ntar gue berhentiin dulu, gue toyor-toyor biasa, dia gerakannya tuh minim karena saking beratnya. Terus TV-nya juga punya mic ya, kayak yang sebelumnya juga udah pernah gue bahas. Ada satu tombol di sini yang kalau teman-teman geser ke kiri itu mic-nya bisa disable. Kalau diklik ke kanan ya mic-nya jadi enable. Kayak biasa buat manggilnya mesti oke Google. Ya gue bisik-bisik aja. Soalnya kalau gue ngomong oke Google, antara teman-teman yang nonton aktif, TV-nya juga aktif tuh. Nah, cuma emang tadi kelihatannya dia agak-agak kayak mikir dulu buat manggilnya, tapi ya yang penting masih bisa. Oke, langsung aja ke experience-nya yang gue rasain dari mini LED ini ya guys. Pas awal-awal setting Android gitu, gue berasa mata gue sih silau pas awal nyalain tuh. Lihat menu-menu yang ada warna putihnya. Bukan kayak silau yang bikin sakit mata gitu sih, tapi kayak lebih, apa ya, silaunya tuh silau mewah. Mungkin mata gue yang tadinya nggak pernah ngelihat mini LED, terus pas pertama ngelihat tuh kayak, wih, putih terang banget gitu loh. Jadi kayak, apa ya, pixelnya itu kelihatan emang lebih padat aja. Terus gue coba foto juga pakai lensa makro dan kelihatan sih ini bedanya ya. Setiap kesatuan warna kalau di TV LED gue yang 75 inch itu kayak cuma ada 4 dot titik gitu aja. Tapi kalau di mini LED itu ada 8. Jadi kebayang perbedaan pixelnya di tiap warna itu yang dihasilkan itu ya jauh lebih banyak. Di mini LED-nya si TCL, warna yang keluar itu lebih kaya, lebih ngejreng, lebih gonjreng gitu loh, lebih kelihatan vividnya lah ibaratnya. Terus yang paling asik menurut gue tuh ini nih, warna hitamnya itu lebih gelap. Jadi kalau teman-teman nonton yang suasana atau nuansa filmnya itu kayak semacam thriller, misteri, setan-setanan gitulah, itu jauh lebih deep banget kelihatannya. Terus kalau ngomongin soal teknis, ini si TCL C845 juga yang gue baca itu punya tingkat kecerahan 2000 nits. Makanya yang tadi gue bilang gak heran di awal ya, kalau mata gue tuh ngeliatnya emang terang banget. Nah tapi teman-teman juga pasti nanya nih, Bang kalau misalkan silau banget dan kita nontonnya di kamar, kamarnya dimatiin, pokoknya ruangannya digelapin, itu silaunya bisa dikurangin atau enggak? Nah jawabannya bisa. Karena kan selain ada mode-mode picture-nya, brightness-nya juga bisa teman-teman kurangin gitu ya. Terus juga ada yang namanya fitur intelligent picture di bagian setting. Jadi TV-nya itu bisa nge-auto menyesuaikan film-film yang ada lewat aplikasi streaming yang kita lagi tonton. Ada 3 macam pilihan modenya nih. Kayak ini ada Dolby Vision Dark, Dolby Vision IQ, dan juga Dolby Vision Bright. Jadi kalau ngomongin soal Dolby Vision ataupun Dolby Surround itu ya udahlah nggak usah ditanya lagi ya, pastinya ada. Apalagi SDR10 ini tuh udah wajib banget di TV-TV yang mungkin kenanya ini adalah TV flagship juga dari TCL. Karena balik lagi kualitasnya itu di atas LCD biasa, mini LED. Nah terus buat teman-teman yang demen main game, ini refresh rate-nya itu nyampe 144 Hz. Bahkan pas awal kita nyalain aja, gue cobain colok ke PS5, ini keluar yang namanya opsi Game Master yang auto aktifin ALLM sama VRR-nya, serta picture sama picture sama sound-nya juga dia nge-auto menyesuaikan gamingnya sendiri. Nah, ALLM dan VRR ini intinya tuh adalah fitur yang bikin visual game mata ngelihat itu ya makin real dan nggak ada lag-lagnya. Dan frame rate-nya tuh cepet, jadi kayak misalkan teman-teman mainnya game balapan ataupun main game bola, gerakannya itu nggak ada kayak ada ngekor bayangan agak-agak nge-lag itu nggak ada sih. Nah tapi sorry banget, gue game yang 144 Hz itu belum punya. Emang belum ada juga kali game yang 144 ya, rasanya 120 Hz doang deh. Tapi ya ini aja gue cobain game God of War. Dia bisa support sampai 80 Hz maksimalnya. Cuma kalau ngelihat dari settingannya juga dia stay-nya tuh ya di 60 Hz gitu sih.
Ya enak lah pokoknya visualnya buat main game di sini. TV mahal-mahal sih, buat main game asik, buat nonton juga pasti enak lah. Nah terus kalau teman-teman tuh demen main game bola ataupun yang nonton bola kayak gitu, ya udah smoothness-nya itu enakan dinyalain, di-onin gitu. Jadi visualnya makin apa ya? Ya makin smooth gitu sih ngeliatnya. Nah terus kalau ngomongin fitur suara atau soundnya, ini tuh asli mantep banget guys. Soalnya di bagian belakangnya aja nih teman-teman bisa ngeliat ada fisik kayak bass gitu ya. Modulnya tuh gede dan ini juga racikannya merek Onkyo. Ada tulisannya Ultra Bass. Ini tuh nggak main-main, emang berasa banget. Bassnya tuh berasa apa ya, bulet aja gitu loh. Walaupun di Smart TV yang ukurannya segini. Bahkan yang 75 inch gue punya aja speakernya bagusan ini sih. Ya overall sih ya gue ngerasa seneng ya, puas gitu dengan TV TCL ini, mini LED C845. Portnya tuh ada lengkap, ada ya HDMI kita dikasih 3, ada buat USB juga, kabel colokan buat RCA ada, antena ada, buat kabel optikal juga ada. Ya intinya lengkap semua untuk port-port zaman sekarang, layaknya TV-TV TCL yang pernah gue bahas. Ya intinya apa ya, kalau misalkan gini, kita kesampingkan dulu fitur-fitur yang ada yang udah dikasih di TV ini, itu kesampingkan dulu. Yang jelas TV ini kan emang tujuan awalnya kita beli dan kita menikmati visualnya, ya kan, jadi mata ngeliat. Gue udah puas sama teknologi mini LED-nya. Fitur lain, fitur yang ada tadi anggap aja bonus. Soal panel yang penting tuh emang bagus, dan yang paling penting adalah garansinya. Kita dapatnya itu 3 tahun. Nah, pengalaman gue yang kemarin TV yang 75 inch, jadi kayak apa ya, lebih ngerasa tenang aja gitu loh pakai TCL yang ini. Panelnya garansinya 3 tahun dan umurnya juga ya bisa dibilang panjang, karena kita sama-sama tahu pemakaian TV itu kan nggak kayak handphone yang hitungannya tuh sebulan sekali ganti ataupun setahun sekali ganti. Pokoknya ada minimalnya tuh, handphone tuh lebih cepat lah. Tapi kalau TV minimal itu kan emang 2 tahun, dan ini kita dikasihnya 3 tahun. Tapi di luar human error. Kalau misalkan kita lagi nonton enak-enak, nggak diapa-apain, nggak ditimpuk gitu sama bocah, tahu-tahu rusak, nah itu bisa diklaim. Tapi kalau kejadiannya kayak, Tapi kalau kejadiannya kayak kemarin anak gua ngelempar gitu ya, rusak, ya itu kenanya human error, pastinya ganti sendiri gitu. Ya intinya tenang lah, garansinya 3 tahun menurut gua oke panelnya. Nah ini terakhir buat temen-temen yang pengen ngeliat ini TV-nya tuh visualnya kayak gimana, saran dari gue sih emang kalau mini LED itu teman-teman mesti ngeliat langsung ke store. Jadi kemarin aja dikasih lihat sih perbedaannya yang LED biasa, 4K LED biasa sama yang mini LED kayak gini, makanya gue ambil. Kemarin itu gue ngeliat di mall Best ya, BEST, terus juga dia atau TCL tuh suka ada di Electronic City, Kors juga ada. Intinya ya di mall-mall banyak sih pameran-pameran TCL itu. Pokoknya lihat sendiri dengan mata teman-teman, terus bandingin juga sama TV yang lain. Harganya yang tadi gue bilang start dari 16 jutaan sampai 20 jutaan itu ya emang sih nggak bisa dibilang murah. Tapi kita tuh kalau ngebandinginnya fitur sama layanan garansi yang dikasih, ini kenanya tuh worth it. Tuh, air terjunnya, tahu dari kamera kelihatan gak sih smooth gitu? Ini jatuhnya smooth loh, asli dah. Udah pokoknya teman-teman lihat sendiri aja dulu di pameran ataupun di toko-toko offline gitu ya, biar apa ya, biar membuktikan kalau omongan gue ini tuh emang nggak ngadi-ngadi, emang bagus guys. Dah, makasih ya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.